Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau yang sangat baik kepada kami, Engkau yang senantiasa menyertai kami dan memberikan semua kebutuhan kami. Kami bersyukur pagi yang indah ini Engkau bangunkan Tuhan dalam kondisi segar dan sehat. Saat ini kami hendak memulai aktivitas kami dengan mendengar akan sapaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 18 sampai 19 yang akan dibacakan oleh anak Berta, Jemaat Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silakan Dek Berta. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Adik Berta sudah membantu membacakan firman untuk kita semua. Semoga Adik Berta selalu diberi kesehatan dan juga senantiasa rajin belajar dan sukses. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini melalui 1 Samuel 3 ayat 18 sampai 19 akan mengambil tema tentang mengampuni diri. Pada minggu ini kita masih ada dalam masa pra-Paskah, di mana pada masa ini mulai Rabu Abu kemarin kita diajak untuk mengenal diri kita masing-masing lebih jauh. Seberapa kesalahan kita, seberapa ketidaksetiaan kita terhadap Tuhan itu pada saat ini, pada masa Prapaskah ini, kita oleh gereja diberi kesempatan untuk mengenang, untuk mencermati akan kondisi kehidupan diri masing-masing. Kembali pada tema mengampuni diri, ini hal yang penuh dengan tantangan yang besar. Ketika dosa kita membawa dampak buruk kepada orang lain. Apabila ini terjadi, rasanya intiasa terngiang terus di dalam pikiran, di dalam hati kita akan kesalahan kita. Nah, adalah penting untuk meminta pengampunan dari orang yang pernah kita lukai atau kepada orang yang pernah kita berbuat salah padanya. Dan kita akan berusaha mencari perdamaian jika itu mungkin. Pada bacaan kita pada bacaan kita 1 Samuel 3 ayat yang 18 sampai 19 ini kita lihat bahwa
perkataan Imam Eli yang pasrah atas keputusan hukuman Tuhan terhadapnya dan keluarganya. Ini banyak orang memandang bahwa Imam Eli itu adalah orang yang baik, tidak pemberontak dan rendah hati. Namun apabila kita cermati kembali, ternyata Imam Eli tidak sedikit pun merasakan atau menyatakan penyesalan atas kelemahannya yang tidak mau menegur anak-anaknya yang berbuat salah. Ia juga tidak bertobat, ia tetap saja membiarkan kesalahan anak-anaknya. Ia mungkin merasa bahwa anaknya seperti itu karena sudah terlanjur berbuat dosa dan Tuhan tidak berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Sehingga Imam Eli pasrah terhadap kondisi ini. Padahal di sisi lain, sebetulnya Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang yang jahat atau yang berbuat dosa, melainkan Tuhan ingin melihat pertobatan mereka. Dalam berbagai cara, Rasul Paulus meneladani cara mengampuni diri sendiri. Sebetulnya ia adalah penganiaya gereja yang kejam, namun bukannya hidup dalam rasa malu dan bersalah atas aksi masa lampaunya atau berpikir bahwa Allah tidak mungkin memakainya lagi. Ia sebaliknya dengan sekuat tenaga menyebarkan Injil dengan giat. Tindakannya bukan demi menghukum diri atau berusaha menebus kesalahan masa lalunya, melainkan dari pengertian akan keselamatan Allah. Rasul Paulus menulis perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ini pengakuan Rasul Paulus. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Tuhan Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, Rasul Paulus menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ada cerita juga dari umat Kristiani di Amerika Latin tentang Juan Carlos Ortiz. Dia salah satu tokoh Kristen. Di luar sana ia biasa dipakai oleh Tuhan. Banyak orang sakit, baik fisik maupun mental, disembuhkan oleh Juan ini. Namun seperti Paulus, ia juga mendapat pergumulan. Juan menderita sakit yang diizinkan Tuhan. Bedanya, Tuhan izinkan karena ia rendah hati. Sementara Paulus menerima ini karena ia tinggi hati. Juan berkali-kali minta kesembuhan dari Tuhan, tetapi dia tetap tidak sembuh. Sampai akhirnya Tuhan menyingkapkan ia tak kunjung sembuh karena dia tidak mau mengampuni dirinya sendiri. Ia berdalih, tapi Tuhan, kesalahanku terlalu besar, maka Engkau memberikan ini kepadaku.
Namun Tuhan menjawabnya berbeda. Apa kamu mau mengatakan bahwa darahku tidak cukup berharga untuk mengampuni kesalahanmu? Dari situ Juan Carlos Ortiz menyadari dan ia pun bertobat. Ia mau dengan rendah hati mengampuni dirinya sendiri. Sehingga pada saat itu ia disembuhkan oleh Tuhan. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita diingatkan bahwa dosa Paulus ataupun dosa Juan Carlos ataupun dosa-dosa kita itu menjadi sarana bagaimana Allah dipermuliakan. Bukannya menolak mengampuni diri sendiri, tetapi pengampunan Allah dengan tangan terbuka dan bersukacita senantiasa ada untuk kita. Sekali lagi, yang memampukan pendamaian ialah Allah. Hidup dalam rasa malu, khawatir, dan dosa kita tidak akan dapat memulihkan hubungan yang rusak atau menghapus luka yang kita sebabkan. Tetapi hanyalah kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus yang mampu melakukan itu semua. Mari pada masa raya Prapaskah ini kita sungguh-sungguh melihat diri kita, sungguh-sungguh mau mengampuni akan segala kesalahan dan kekurangan kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang di surga, Engkau boleh mengingatkan kami tentang pengampunan diri, tentang pengampunan yang semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tuntun kami agar dalam masa Prapaskah ini kami boleh mempersiapkan diri kami. Kami boleh mengampuni diri kami dan mengampuni sesama kami. Kami boleh menyatakan pengampunan kepada orang yang sudah bersalah kepada kami. Sehingga pada saat Paskah nanti kami boleh benar-benar merasakan kesukacitaan karena kemenangan Engkau telah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kasih dan penyertaan-Mu kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sapaan Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Adik Teva yang sudah menjadi editor, juga Adik Berta yang sudah membacakan firman untuk kita. Tuhan memberkati. Amin.